Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan mubtilatul a'mal, perkara-perkara yang membatalkan amalan. Kita sudah membaca poin yang pertama. Perkara yang membatalkan amal itu kufur, syirik, murtad, kemunafikan. Itu poin yang pertama. Kemudian kemarin penulis memberikan catatan di halaman 207. Wayan bagi ma'rifatu umurin fi hadzal babi ala wajhil ihtisar minha. Maka sepantasnya untuk mengetahui perkara-perkara dalam bab ini itu dari sisi ringkasan. Pertama, siapa yang mati di atas kekufuran walaupun mereka mengamalkan sebagian perkara-perkara yang terpuji, maka nanti jamaah yang hormati, di dunia tetap dibalasi, tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemarin kita kasih contoh, ada orang-orang kafir yang mereka itu kadang mengadakan sosial di daerah yang sulit mendapatkan air bersih. Mereka bikin sumur supaya warganya mendapatkan air. Itu mereka kelak di dunia dibalasi, misalkan dengan usaha lancar atau apalah. Itu catatan. Walaupun kemarin disampaikan kalau barokahnya secara umum hapus. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kemudian masuk poin yang kedua di halaman tsaminah ba'dal mi'atain. 208. Anal kafirah idza aslama wa mata 'alal iman kafarallahu anhu sayyi'atihi wa kutiba lahu hasanatuhu allati amilaha fi jahiliyatihi wa bidzalika ja'atin nusus as-sarihatu an sadiqil masduq sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan yang kedua. Siapa orang kafir yang masuk Islam? Jadi kalau orang kafir masuk Islam, matinya di atas keimanan, Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala kesalahan-kesalahan dia. Kemudian ditulis kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah. Menunjukkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha luas. Kalau orang kafir masuk Islam, mati di atas iman, kesalahan dimaafkan. Ini penyemangat. Kalau seseorang misalkan kafir, supaya semangat masuk ke dalam Islam. Menunjukkan kepada kita betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah itu ditulis. Itu ditulis. Nas tentang ini datang dari Nabi SAW itu sangat gamblang. Pertama, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana aslafaha wa muhiyat anhu kullu syai'atin kana aslafaha thumma kana ba'da dzalikal qisas al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dha'fin was syai'atu bi misliha illa an yatazawajallahu anha. Kata Nabi, kalau seorang hamba masuk Islam, kemudian dia perbagus keislamannya, memperbagus kualitas Islam itu 3. Itu yang pokok. Tauhid, ketaatan,
Yang ketiganya menerapkan prinsip al-wala' wal bara'. Memperbagus kualitas Islam itu akhlak. Memperbagus kualitas Islam itu, jamaah yang saya hormati, mampu mengendalikan perkara-perkara yang haram, makruh, mubah, mengesampingkan dari ketaatan. Itu memperbagus kualitas Islam. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Kata Nabi, seorang hamba kalau masuk Islam, dia perbagus kualitas keislamannya, Allah tulis setiap kebaikan yang dia lakukan. Allah hapus setiap kejelekan yang dia lakukan. Setelah itu kisos. Kalau ada kedoliman-kedoliman, ditegakkan. Kebaikan 10 kali lipat, 700 kelipatan. Kejelekan cuman semisal. Kejelekan cuman semisal. Atau bahkan Allah nanti akan memaafkan. Kemarin sudah kita baca ini hadis. Kalau seseorang membaca hadis yang seperti ini, nanti harapannya semakin kuat kepada Allah. Harapannya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi mana harapannya semakin kuat? Coba kebaikan itu dalam agama kita kelipatan paling minim 10 sampai 700. Sampai tanpa batas. Apa amalan yang kelipatan pahalanya tanpa batas? Memaafkan. Puasa. Ya, itu pahalanya tanpa batas. Jamaah hormati tauhid, pahalanya tanpa batas. Itu menumbuhkan harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kesalahan yang kita lakukan, itu cuma 2. Satu ditulis sama. Yang kedua ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini, kalau orang kok bisa putus asa? Kok bisa putus asa? Kok bisa? Berapa maksiat kamu? Saya bermaksiat 700 kali. Kamu melakukan kebaikan, bisa itu mendapatkan pahala kelipatan 700 kali lipat. Kan bisa impas. Belum lagi nanti kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Ini buah dari hadis. Yang kedua, saudara yang saya hormati, supaya kita semangat memperbaiki kualitas keislaman. Tadi sudah kita sampaikan. Tauhid, taat, al-wala' wal bara'. Kemudian akhlak. Karena Islam yang baik itu akhlak. Islam yang baik itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu semua yang haram. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Walaupun orang berdalil, rokok itu ada manfaatnya. Buktinya, setelah saya menghisap, alhamdulillah. Ya, kuwi jenenge wong maksiat memuji Allah itu kurang ajar itu. Kurang ajar. Minuman keras itu bermanfaat. Buktinya, wayahe nyicil itu mumet, akhirnya saya minum rong seloki itu. Alhamdulillah, ora kelingan cicilan. Misalkan. Itu bermanfaat. Siapa bilang? Saudara yang saya hormati, meninggalkan semua perkara yang haram. Itu tanda kualitas yang baik. Yang makruh. Perkara-perkara yang mubah, yang mengesampingkan dari ketaatan. Ini hadis, sahihnya adalah menunjukkan utamanya orang kafir masuk Islam, mati di atas keislaman. Yang terakhir, kalau seperti itu berarti yang terpenting. Gimana seseorang itu mati Islamnya teranggap? Berarti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Gimana caranya? Pertama, jangan sekali-kali pindah agama. Kedua, hindari semua perkara yang membatalkan agama kita. Barangkali kita nggak pindah agama, pindah Kristen, Kang, mau saya? Nggak mau saya. Tapi dia melakukan kesyirikan besar. Dia memperolok syiar agama. Kemudian dia membenci syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya. Tanpa sadar keislamannya bisa batal. Yang ketiga, poin yang tadi kita sebutkan, memperbaiki kualitas Islam. Karena seseorang itu mati sebagaimana dia hidup. Siapa yang mati di atas keislaman yang baik, maka dia akan husnul khatimah. Tapi siapa yang hidup di atas kualitas Islam yang jelek, dia mati di atas su'ul khatimah. Ini wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, dibawakan hadisnya Hakim bin Hizam.
Semoga Allah meridainya. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ai Rasulullah, ara'aita umuron kuntu atahannatsu biha fil jahiliyati min sadaqatin au itaqatin au silatirahmin afiya ajrun?" Wahai Rasul, bagaimana menurut pendapatmu? Perkara-perkara yang atahannatsu biha fil jahiliyah, aku lakukan berkaitan dengan perkara-perkara ibadah di masa jahiliyah. Sedekah, memerdekakan budak, silaturahmi. Apakah ada pahala? Lihat yang disebutkan oleh Hakim bin Hizam. Sedekah, amalan yang besar. Yang kedua, memerdekakan budak, pahalanya besar. Ketiga, silaturahmi. Masya Allah. Apakah ada pahala? Maka Nabi SAW mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair. Kamu masuk Islam, maka amalan yang kau lakukan di masa dahulu berupa kebaikan, katut. Katut. Makanya orang itu kalau di masa jahiliyah tokoh, orang yang baik, masuk Islam, istimewa dia. Karena kebaikannya dicatat. Keburukannya dimaafkan dengan dia masuknya ke dalam Islam. Ini hadis. Kemudian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jada'an kana fil jahiliyati yasilur rahim, yut'imul masakin, fahal dakan nafa'ahu." Wahai Rasul, Ibnu Jada'an itu di masa jahiliyah suka menyambung silaturahmi, kasih makan orang. Apakah itu memberikan manfaat kepadanya? La ya Aisyah, itu tidak memberikan manfaat. Karena dia tidak berucap di satu hari, Rabbi firli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampuni aku dari kesalahan-kesalahanku. Ya Allah ampuni aku dari kesalahan-kesalahanku pada hari berbangkit. Artinya dia nggak masuk Islam. Dia nggak berdoa kepada Allah, nggak beribadah kepada Allah, nggak bermanfaat. Tidak bermanfaat sama sekali. Abdullah bin Jada'an, lihat namanya ya. Namanya Abdullah bin Jada'an, kafir. Yeah. Jadi nama itu kadang tidak merubah hakikat seseorang. Cuman dalam syariat kita, kalau memberi nama, kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Tapi di masyarakat kadang namanya baik, gelarannya sing jelek. Iya, gelarannya sing jelek. Sapa iki? Nggone cikrak kae. Namanya padahal asalnya bukan cikrak. Namanya baik tapi dikasih gelaran yang buruk. Ya. Namanya Abdullah ibn Jad'an. Beliau ini katsirul it'am, banyak kasih makan. Pernah kita sampaikan? Dari sekian sedekah itu, saudaraku yang saya hormati, yang paling terasa sedekah berkaitan dengan makan. Sedekah berkaitan dengan makan. Kita lapar, ya golek pangan. Ora nggo duit iki. Lah duwe-duit apa ora? Orang duwe. Orang duwe orang nggowo. Iya. Kemudian kita sampaikan, nggak apa-apa, nanti saya yang bayari. Saya yang bayari. Orang lapar dikasih makan sesuai dengan apa yang diinginkan, warak. Masya Allah itu. Luar biasa. Lah Abdullah bin Jada'an ini, keistimewaan beliau itu banyak memberi makan. Kemudian beliau, kalau ada tamu itu dibikin ya semangkok dari makanan. Semangkok dari makanan. Ya, cuman lam yanfa'hu dzalika fil akhirah. Sama sekali tidak memberikan manfaat di akhirat. Kenapa? Karena mati dalam kondisi kafir. Karena mati dalam kondisi jahidun biyaumil ba'tsi wan nusur. Mengingkari hari berbangkit, hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak manfaat. Enggak manfaat. Makanya kita diberikan nikmat sebagai pemeluk agama Islam, itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Kalau kita Islamannya bagus, kata Nabi, aslamal abdu fahasuna islamuhu, seorang hamba masuk Islam memperbagus keislamannya, luar biasa balasannya. Kebaikan kita walaupun kecil itu mendatangkan manfaat. Apa contoh kebaikan walaupun kecil? Banyak itu keseharian kita. Naik motor, ada orang misalkan ya ratingnya keliru, minggu iki wo ratingnya tengen misalkan, ya saya dulu ngini opo ini ratingnya rung dipateni, ya itu
Kecil kan? Tapi kadang mendatangkan manfaat. Standar lali. Kalau yang motor-motor bagus, standarnya lali, ora urip mesinnya ya. Tapi kalau motor lawas, standarnya lali. Kecuali standar loro, nggak mungkin lali ya. Ya, standarnya satu lali misalkan. Diingatkan. Manfaat itu. Jamaah hormati, kadang dalam wajah kita. Wajah kita sudah persiapan, ternyata masih ada kotoran. Temen mengingatkan. Casmu ki mbok lapno. Misalkan. Perkara yang mendatangkan manfaat. Saudara yang saya hormati, kalau seorang muslim ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal haq alladzi tuqarrirul adillatu syar'iyyah as-sahihah al-katsirah. Ini merupakan kebenaran yang ditetapkan oleh dalil syar'i yang sahih sangat banyak. Orang kafir ida aslama nafa'ahu amaluhu salih. Memberikan manfaat kepadanya amal soleh di masa jahiliyah. Bihilafin idama ta'ala kufrihi. Berbeda kalau seorang mati di atas kekafiran. La yanfa'uhu bal yahbitu bi kufrihi. Sama sekali tidak bermanfaat, bahkan hapus dengan kekafiran dia. Kalau mati di atas kekafiran hapus. Makanya tadi kita singgung bagaimana sikap kita setelah dianugerahi anugerah pemeluk agama Islam. Satu, jangan pindah agama. Jangan pindah agama. Kowe gelem pindah, nanti tak kasih ini. Ya. Diwai ditompo. Pindah agama? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan melakukan pembatal Islam. Yang ketiga, perbaiki kualitas keislaman kita. Ini saudara yang saya hormati, ketika seorang tidak mati di atas kekufuran. Kalau mati di atas kekafiran, nggak bermanfaat. Bahkan hapus. Walakin yujazi ala amali saleh syar'an fid dunya. Tapi nanti akan dibalasi amal solehnya secara syariat di dunia. Ya di dunia mungkin bisa. Orang baik itu di dunia, semua orang seneng itu orang yang baik. Orang yang baik itu di dunia, ya kadang rezekinya lancar, ini dan itu lancar. Orang baik kok. Walaupun dia orang yang kafir. Walaupun dia orang yang kafir. Allah sudah memberikan janji di dunia nuwafi ilaihim a'malahum. Kami sempurnakan pahalanya. Tapi di dunia fala tanfa'u hasanatuhu syai'an fil akhirah. Di akhirat sama sekali tidak memberikan manfaat. Padahal kalau kita suruh pilih dibalas di akhirat atau di dunia, pilih di akhirat. Kalau di dunia itu kesenangan yang kita rasakan, coba lihat dalam nas. Kesenangan dunia itu sur'atu zawaliyat, cepat sekali hilangnya. Kesenangan dunia itu berakhir dengan tidak senang. Coba senangnya apa lah? Saya esok itu kalau ngopi seneng ya. Ngopi. Tapi begitu setelah ngopi, wah kok neng weteng mbok sesek. Senengin donya ya. Senengin donya. Ya, jamaah hormati, kesenangan dunia itu seperti itu. Tapi kalau di akhirat, ya, di akhirat itu kesenangannya sempurna. Apa hilang? Enggak hilang. Selama-lamanya. Apa kesenangannya itu diiringi dengan penderitaan? Enggak. Kowe ngopi sak bodonge misalkan ya. Jangan kan ngopi, minum khamar, minum apalah di akhirat. Nggak ada efek. Makan jadi keringatnya wangi. Coba kalau keringat kita. Keringat wedang kopi. Otot kawat balung usi. Namanya keringat orang nggak enak. Tapi di akhirat saudara yang saya hormati luar biasa. Lah orang kafir di dunia dibalasi. Tapi di akhirat tidak memberikan manfaat. Wala yuhaffafu anhumul adabu bisababiha fadlan an yanjuwa minhu. Gak diringankan adab. Apalagi kok sampai selamat. Mustahil. Orang kafir tidak diringankan, tidak mendapatkan keselamatan. Kemudian nasihat beliau, faida alim ta'ayuhal muslim. Hadhil haqa'iqa tubayinu laka khata'an ba'dul muslimin. Kalau kamu tahu wahai muslim, hakikat ini, maka akan jelas bagimu kesalahan sebagian muslim. Sebagian muslim itu yang mengatakan filah doti ghaflatin au jahlin. Sesaat ketika dia lengah atau karena bodoh, itu ketika melihat inhirafan minal muslimin anil akhlaqil hasanah wal hisalil jamilah. Ketika melihat orang muslim, kok ada akhlak yang baik tapi terluput. Ada perangai yang terpuji terluput. Lihat orang muslim, kok ngapusi?
Lihat orang muslim. Kok nggak mau tertib? Saya itu di Jepang sekian tahun. Terus dia cerita, katanya ini. Saya pernah ketemu orang yang pernah ke Jepang itu, dia cerita, wah Masya Allah kalau orang sana itu, orang Islam kalah katanya. Itu tertib. Jadi kalau lampu merah, itu merah walaupun semua sepi, itu ditunggu sampai hijau, mandek di situ, ijen. Kalau kita apa kaya ngono? Kita itu lampu merah alasannya mau hijau, tetap bandang. Mau hijau kok, mau hijau. Kalau lampunya hijau, wes alasan ini hak saya. Jadi kalau lampu hijau, sana ada yang nerjang, diunek-unek kayak itu. Hakku. Tapi kalau pas merah, kita nerjang, lo mau hijau. Saudara yang saya hormati, itu mereka akhirnya memuji. Wah, sana itu lebih jos dibandingkan dengan orang Islam. Dibandingkan dengan orang Islam. Sehingga mereka mengatakan an-nasara wal yahud afdalu min haula. Nasara sama Yahudi itu lebih utama dari mereka. Lebih utama dari mereka. Mereka melihat misalkan orang kafir itu keteraturan dalam membuang sampah. Nggak sembarangan buang sampah. Wah, negeri wong kafir itu jan resikan tenan katanya. Jadi sampah aja nggak dibuang pada sembarangan. Buangnya pada tempatnya. Wah, apa wong Islam itu? Ketoke mobil apik, motore apik, mangan kacang ning jero mobil, bar kuwi ditokne guang. Diuncalke. Misalkan, lho ono to di sini. Jamaah yang hormati, akhirnya mereka memuji orang kafir. Orang kafir. Ketika melihat jafah minal muslimin, orang muslim, tapi kalau misalkan kurang baik, itu mengatakan seperti itu. Ini hati-hati. Kamu hanya menilai sesuatu yang bersifat duniawi, tapi kamu nggak menilai tentang perkara akidah. Perkara akidah. Kalau masalah duniawi, iya mungkin. Tapi coba perkara akidah, mereka nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada selain Allah, mana yang lebih hina? Kemungkaran berkaitan dengan hak Allah dibandingkan dengan hukukul adamiyin. Lebih jelek ketika seseorang haknya Allah tidak ditunaikan. Lalu nyembah kok nyembah matahari, misalkan. Mau nyembah kok nyembah patung, nyembah kok nyembah manusia, hina mereka dari sisi itu. Demikian pula wa kadzalika qaulu ba'dil muslimin alladzina yata'alluna 'ala Allah 'ala rabbihim wallahi lan yadkhulan nar muktasiful bin silin au muhtariul hatif. Demikian pula ucapan sebagian muslim. Ini saya pernah dengar ini. Orang-orang yang mereka bersumpah atas Tuhan mereka. Lancang. Bersumpah atas Tuhan mereka. Apa sumpahnya? Demi Allah, gak akan masuk neraka penemu penisilin. Penisilin, obat apa gak tahu saya. Tidak akan masuk neraka orang yang pertama kali membuat HP. Wah, kemaslahatannya itu sudah luar biasa. Jadi yakfihi hadil hikmatu al-adimatu alati qadama lil basyariyah wa hafafa anha alamaha. Kata dia, cukup pelayanan hikmatnya yang besar ini yang dipersembahkan kepada manusia itu cukup untuk meringankan penderitaan adab api neraka. Wes orang mungkin mlebu neraka. Lah coba HP. HP itu zaman sekarang apa ada orang nggak punya HP? Mesti duwe itu. Ya ora duwe itu direwangi nyelengi, ben iso tuku HP itu. Ben iso tuku HP. Saudara yang saya hormati, kemaslahatan banyak walaupun madaratnya juga banyak. Madaratnya juga banyak. Itu sudah, itu nggak mungkin kena masuk neraka karena hikmatnya. Gimana jawabannya? Qultu laisa bi amaniyikum. Bukan dengan angan-angan kalian. Jadi masuk jannah selamat dari neraka itu bukan hanya sekedar angan-angan. Angan-angan, wah ya mau iki ora mungkin. Apalagi pakai sumpah demi Allah. Lancang sekali kamu. Mengatakan orang ini enggak masuk neraka. Tidakkah kamu melihat wa may yabtaghi ghairal islami dina falayqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama,
nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Allah langsung katakan tidak akan diterima. Didatangkan dengan lan. Lan itu penafian lil hal wal mustakbal. Sekarang sampai hari kiamat nggak akan diterima. Kalau nggak diterima, di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang punya kebaikan-kebaikan. Jamaah yang saya hormati, selama kebaikan tauhid, kebaikan keislaman nggak ada, muspro. Kadang kita ini ya mesak nih. Wah, wong apike kaya ngono, sayange kafir. Ya. Kalau dari kalangan orang-orang liberal, mosok wong apike kaya ngono mbok neraka nih. Neraka itu menggonmu, mbok kapling dhewe. Loh, kita enggak ngapling sing ngomong Allah kok. Allah enggak akan terima kecuali orang yang memeluk Islam. Siapa yang mencari selain Islam enggak akan diterima. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa haula'il kuffar la yaqbalullahu minhum sarfa wala adla. Mereka orang kafir ini Allah sama sekali enggak punya alasan. Enggak terima. Alasan apapun enggak diterima. Li'annahum adhabu thayyibatihim fil hayati dunya. Karena mereka sudah menghabiskan kesenangan mereka di dunia. Wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ditampakkan di hari orang-orang kafir di atas neraka. Adhabum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah habiskan kebaikan kalian di dunia. Ya, kalian bersenang-senang dengannya. Fal yauma tujzauna adabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haq. Maka pada hari ini kalian dibalasi dengan adab yang menghinakan dengan sebab kalian sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, wa bima kuntum tafsukun, dengan sebab kalian fasik. Jamaah yang saya hormati, makanya nanti kalau ada orang ngomong seperti itu, terangkan. Ya, nanti orang-orang liberal wong apike kaya ngono kok. Ya. Apa lo meneh sing kemarin ngomong Jokowi Fir'aun itu. Itu saya pernah dengar itu ngomong, ya. Sing penting iki apik karo sesama. Jadi kalau wong apik karo sama wis nanti bahagia katanya. Ya. Siapa yang menjamin? Baik sama sesama tapi enggak baik sama Allah, bahan bakar api neraka. Baik sama Allah enggak baik sama sesama, bangkrut. Tapi masih punya harapan. Poin yang pertama seperti itu. Poin yang kedua, saudaraku yang saya hormati, yang membatalkan amal itu riya. Riya itu beramal pengen dilihat supaya dipuji, disanjung. Ya. Laqad warada damur riya fil kitabi was sunnah. Sungguh telah tercelanya riya dalam Quran pun sunnah. Itu sudah diterangkan tercelanya riya. Pertama surat Al-Maun ayat 4-7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Kata Allah Subhanahu wa taala, celaka orang yang sholat. Ayat ini jangan diputus di situ. Nanti kalau diputus di situ, mau sholat lah. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang sholat celaka itu, pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka dari sholatnya lalai. Lalai itu kalau tadi malam, itu menunda-nunda waktu sholat. Jadi dari semua syarat sholat, kan syarat sholat itu suci, menghadap kiblat, nutup aurat misalkan, ya, kemudian masuk waktu, mengetahui masuknya waktu. Dari semua itu paling ditekankan itu waktu sholat. Makanya dalam ayat inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman waktunya ditentukan. Sholat sebelum masuk waktu nggak sah. Sholat di luar waktu tidak sah. Yang terbaik dikerjakan di awal waktu. Ya, ketika orang sholat lalai itu tidak memperhatikan waktu, itu celaka. Orang itu kalau sholat tidak memperhatikan waktu, mengundur-undur. Kalau saya kasih contoh,
subuh jam itu. Boleh apa enggak? Dilihat kasusnya. Kalau kali waktu boleh. Kali waktu boleh. Wah, jam itu lagi subuh itu. Lah ngopo? Adzan ra krungu misalkan. Adzan tidak dengar, dikencingi setan. Ya mungkin. Ya, dikencingi setan. Capek sekali, enggak dengar. Enggak apa-apa. Kali waktu lah. Namanya manusia. Terkadang ketiduran, bisa. Ning ditakoki meneh lah itu kamu subuh jam itu wis ping piro itu? Ya 3 tahun iki lah. Wah, yang itu jenenge fawailul lil musallin. Ya. Fawailul lil musallin. 3 tahun nih. Jamaah hormati, ini celaka orang yang sholat. Yang kedua, lihat sifatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka riya. Sholat riya itu ketika ada yang melihat. Semangat luar biasa. Nanti kalau pengen tahu sholat kita ini riya apa enggak, coba lihat ketika sholat sendiri di rumah dengan sholat di sekumpulan orang. Kalau kita sholat sunnah di masjid, Allahu Akbar. Wah, wanteng itu, khusyuk itu, tenang itu. Bareng di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat men ya. Di masjid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alon-alon itu. Bismillah, wah alon-alon. Ya, tapi di rumah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu alamat jangan-jangan sholat kita takut dicela, pengen dipuji. Riya. Ya, jamaah hormati, riya syahidnya. Orang yang sholat celaka, kenapa? Riya. Kemudian dampaknya, barokahnya sholat nggak akan berpengaruh. Wa yamnaunal ma'un. Barokahnya nggak akan berpengaruh. Padahal kebaikan itu melahirkan kebaikan. Hasanat itu melahirkan hasanat. Orang yang sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah pelakunya dari perkara keji, perkara mungkar. Fahsya' wal munkar. Kalau orang sholat sergap itu, ya, tapi kemaksiatan terus berjalan, kejahatan terus dia lakukan, sholatnya nggak pengaruh itu. Yang harus dicek, pertama, jangan-jangan sholatnya kurang diperhatikan waktunya. Kedua, jangan-jangan sholatnya riya. Jangan-jangan sholatnya riya. Jangan-jangan sholatnya nggak ikhlas, sholatnya nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Dalam tafsir, menghalangi memberikan pinjaman yang bermanfaat itu, jamaah hormati, timba. Kan kalau sumur, zaman dahulu mau ambil air kan menggunakan timba. Sekarang nggak pakai timba, cuman ceklek saklare urip ya. Kalau nggak pakai kompo, pakai timba. Mas nilai timbamu untuk ambil air. Mah, gue teles. Timba untuk ambil air emang basah ya? Basah. Tapi apa rusak? Nggak rusak. Kenapa ke orang sepelit itu, sebahil itu? Karena barokah amal tidak dia dapat. Salatnya tadi tidak menjaga waktu, yang keduanya riya. Barokahnya nggak pengaruh. Coba kalau barang dipinjam nggak rusak, itu saja nggak boleh. Apalagi yang dipinjam berkurang. Nilai motormu ya. Mau bensinnya F bari misalnya. Ya. Ngomongin nyilih, kalau nyilih motornya diisi bensinnya. Enggak, maksudnya nyilih motor sak jeluk bensinnya. Jamaah hormati, apalagi nanti kalau misalkan dipinjam itu berkurang. Ini enggak mungkin. Syahidnya dari ayat ini adalah, saudaraku yang hormati, menunjukkan bahwasanya riya itu sangat berbahaya. Wallahu ta'ala alam, ini dulu. Insya Allah nanti lanjut pada hadis. Ya, sebagiannya sudah disebutkan dalam syirik, nanti akan disebutkan tentang bahaya riya. Dan masih ada ayat juga, satu ayat lagi nanti akan disampaikan oleh penulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua perkara yang membatalkan amal, dijaga dari semua bentuk perkara yang menjadikan kita murtad, sehingga selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.